Membahas bagaimana dibacakannya proklamasi Indonesia, maka dari itu kami tampilkan video drama membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia sekitar pukul 13.30. Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Tolerance and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kau dengar barusan? Aku harus memberi Bung Hatta dan Bung Karno sekarang. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitakan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung Syahrir. Silakan duduk, Bung Syahrir. Terima kasih Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukannya kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kita lebih baik segera melaksanakan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksudnya Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI ada bertemu Jepang. Jadi, selama kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan mengangkat Indonesia buatan Jepang. Maka sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selama kita dalam masa vakum power. Apa maksudnya vakum power, Bung? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa vakum power, yaitu kekosongan kekuasaan. Jadi, saya pikir ini waktu tepat untuk memproseskan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, Bung. Tapi apakah Bung Karno sudah mendengar berita ini? Kalau belum, mari kita memberitahu Bung Karno sekarang juga. Mari, Bung. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan, Bung. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan ini untuk memerdekakan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Dan jangan begitu. Sekali puisi. Mari Bung Hatta. mari. 15 Agustus 1945 pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Ini, goroklah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya bertengkar. Marilah duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Kenapa kau tak melakukannya sendiri? Kenapa kau menyuruh Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin, Bung, kita bisa.
Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, cepatlah Bung. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut nanti akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi dan sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta serta membawa mereka ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Culik! Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan mereka berdua. Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jia Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jia Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya tepat 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Soekarno bersedia jika istri beserta anaknya ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut dengan kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan ini? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan mereka karena tentara Jepang jauh masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah kalau begitu. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Kenapa banyak orang guntur ketakutan mendengar suara kalian? Nih mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta akhirnya tiba di Rengas Dengklok. Tetapi Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa masuk ke dalam rumah Jia Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata aku sudah ada di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Iya, mereka juga membawaku bersama Pak Mawati dan Guntur. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kepada kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, Bung. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan uang yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, sudah ditulis. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Baiklah, apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam, orang Islam juga melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik,
Baik, Bung, segera dilaksanakan. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Oke, siap, Bung. Sesuai kesepakatan, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang ternyata telah mengepung lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan, maka pembacaan teks proklamasi dialihkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan rumah Insinyur Soekarno. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani di masa sulit ini. Terima kasih juga pada Gusti Allah yang sudah memberi jalan untuk kemerdekaan bangsa kita. Ya, besok juga akan diadakan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Bisakah Nimas membantu menjahitnya? Cuma punya kan warna merah dan putih. Bagaimana kita beri nama Samsakan merah putih saja? Iya Nimas, ide yang bagus. Buatlah bendera tersebut dengan sederhana. Baiklah kan, Mas. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno. Akhirnya proklamasi kemerdekaan pun dimulai. Insinyur Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya, saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra digelar diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang telah hadir. Sekian video drama dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.